Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya serta nikmat kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita dapat diperkenankan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perkenankan kami dari DKM Baitul Tamam memberikan sedikit maklumat terkait ibadah salat Jumat hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam masjid diharapkan untuk mengisi saf-saf depan terlebih dahulu, dan jamaah yang masih di luar dimohon untuk disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khutbah Jum'ah akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyuan ibadah salat Jumat kita bersama. Dan tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM Baitul Tamam, salah satunya yaitu belajar tahsin. Bila jamaah yang ingin memperbaiki bacaan tajwid dan mahrojnya bisa hadir dalam kajian tahsin setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Kamis waktu ba'da zuhur di tempat DKM Baitul Tamam tercinta ini. Insyaallah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, mewakili DKM Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 6 September tahun 2024 sebesar Rp47.811.584 dengan pemasukan Rp3.410.000 dan pengeluaran Rp1.498.000. Kemudian maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada sholat Jumat tanggal 13 September 2024 yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Ari Kurniawan. Kemudian untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Aditya Warman SPDI. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada maklumat Jumat pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله القائل في كتابه الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كما أوصي بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه الشريف إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه رواه الطبراني والبيهقي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari yang penuh barokah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak pujian kita kepadanya, memperbanyak salawat dan salam untuk kekasihnya, serta meningkatkan komitmen ketakwaan untuk taat menjalankan perintahnya
serta menjauhi segenap yang dilarang. Semoga dengan ketakwaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka hati. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta utamanya adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bekerja merupakan sebuah keniscayaan hidup dalam suasana zaman yang sebagian besar orang merasakan kesulitan. Orang-orang beriman dituntut untuk mampu survive dan bangkit membangun peradaban yang tidak cukup syaratnya hanya bekerja keras, tetapi harus dengan bekerja cerdas. Untuk bisa mencapai bekerja cerdas, orang-orang beriman harus mengkaji pandangan Islam tentang etos kerja. Pandangan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 17, maka carilah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Menurut ayat tersebut, rezeki harus diusahakan dan seakan mengkonfirmasi ayat-ayat lainnya yang tegas menyatakan bahwa cara mendapatkan rezeki adalah dengan bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jika salat telah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat lain bahkan menyatakan dijadikannya siang terang agar manusia mencari rezeki. Surah Al-Isra ayat 12. Terlihatnya bahtera berlayar di lautan agar manusia mencari karunia Allah. Surah An-Nahl ayat 14. Adanya malam dan siang agar manusia beristirahat pada waktu malam dan bekerja pada waktu siang. Surah Al-Qasas ayat 73. Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa yang intinya rezeki Allah hanya akan diperoleh dengan etos kerja yang tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan etos kerja sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, di dalamnya lahir manusia besar, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sejenak mempelajari tuntunan ajaran beliau tentang prinsip etos kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang 4 prinsip etos kerja sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. 4 prinsip etos kerja tersebut harus diperhatikan dan harus dimiliki oleh orang-orang beriman jika ia ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan yang purnama. Etos kerja, prinsip etos kerja yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah talabad dunya halalan. Artinya bekerja di dunia ini dengan memperhatikan sesuatu yang halal. Halal dari segi jenis pekerjaannya sekaligus dari cara menjalankannya. Lawan kata dari halal adalah haram. Yang dalam literatur fikih, haram terbagi menjadi 2. Haram li ghairihi dan haram li zatihi. Menjadi anggota DPR adalah halal. Tetapi jika jabatan itu digunakan untuk mengkorupsi uang rakyat, uang negara, status hukumnya jelas menjadi haram.
Jabatan yang semula halal menjadi haram karena ada faktor penyebabnya. Itulah yang disebut haram li ghairihi. Berbeda dengan pencuri, dimodifikasi walau bagaimanapun. Pencuri adalah pekerjaan yang haram. Keharamannya bukan karena faktor dari luar, melainkan karena jenis pekerjaan itunya memang haram. Inilah yang disebut dengan haram li zatihi. Prinsip etos kerja yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'affufan anil masalah, yaitu bekerja demi menjaga kehormatan diri agar tidak menjadi beban hidup orang lain. Orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah seorang sahabatnya yang masih muda, masih memiliki kekuatan, tetapi pekerjaannya mengemis dan mengemis. Beliau kemudian bersabda kepada orang tersebut, sungguh orang yang mau membawa tali dan kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya, itu lebih baik daripada orang yang mengemis kepada orang kaya, walaupun diberi ataupun tidak diberi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang halal adalah mulia dan terhormat di dalam Islam. Menjadi aneh dan lucu apabila masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu karena dianggapnya remeh atau hina. Padahal pekerjaan itu justru lebih mulia dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada meminta-minta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Prinsip etos kerja yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sa'yan ala iyalih, yaitu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya adalah fardu ain, fardu wajib bagi setiap orang dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dalam menunaikannya pun termasuk dalam kategori jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah sesuatu harta yang diinfakkan oleh seseorang untuk dirinya, untuk keluarga, untuk anak dan pembantunya, kecuali semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, sebagai amal soleh yang berpahala. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang memerah keringat dan membanting tulang demi keluarga, niscaya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sahabat Mu'adz dan berjabatan tangan. Ketika selesai berjabat tangan, Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz, kenapa tangan kamu ini kasar sekali?" Sahabat Mu'adz menjawab, "Wahai Rasulullah, tangan aku ini aku pakai untuk bekerja sepenuh hari demi memenuhi kebutuhan keluarga." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, memuji tangan Mu'adz bin Jabal ini. Kata Rasulullah, tangan seperti inilah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Prinsip etos kerja yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'atufan ala iyalih, ala jarihi. Artinya bekerja untuk meringankan beban hidup orang lain, beban hidup tetangga dekat. Penting dicatat, Islam mendorong bekerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam melarang orang beriman bersikap egois, tidak peduli terhadap orang lain. Islam menganjurkan kepedulian sosial, mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jeritan tangis kesusahan orang lain di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah berikan kepadamu." Sebagaimana di dalam surah Al-Hadid ayat 7. Lebih tegasnya Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut orang yang rajin beribadah tetapi mengabaikan nasib orang miskin atau anak yatim, sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 dan sampai ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustai agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim serta tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itulah karena di dalam Islam tidak dikenal istilah kepemilikan harta yang secara mutlak, melainkan dari setiap harta yang dimiliki oleh hamba Allah dititipkan selalu ada hak untuk kaum yang lemah dan kaum yang fafa, kaum yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah khatib pada hari ini tentang 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat kita perhatikan dan semoga kita semuanya mendapat ridho Allah, mendapatkan wajah kita berseri-seri nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kita bekerja dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu suhufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Luruskan dan dirapatkan shaf demi kesempurnaan berjamaah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ذلكم خير لكم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar salimin. Allahumma antas salamu minkas salamu ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي سبحان الله. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdi daiman abada. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.